Perkenalkan, nama saya Octaviana Jemiun. Saya dari Program Studi Keperawatan 2023. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat amoksisilin. Oke, baik. Yang pertama adalah farmakodinamik dari obat amoksisilin. Obat amoksisilin merupakan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi bakteri. Obat ini merupakan lini pertama untuk pengobatan infeksi telinga tengah. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati yang pertama faringitis streptococcus, yang kedua pneumonia, yang ketiga ada infeksi kulit dan infeksi saluran kemih. Amoxicillin ini juga adalah turunan dari penisilin yang tahan asam, tetapi tidak tahan terhadap penisilinase. Obat ini stabil dalam suasana asam lambung dan aktif melawan bakteri gram positif yang tidak menghasilkan beta-laktamase, serta beberapa bakteri gram negatif karena obat tersebut itu dapat menembus pori-pori di membran fosfolipid bakteri. Adapun beberapa efek samping yang bisa muncul setelah menggunakan obat amoksisilin ini. Yang pertama itu ada perubahan rasa pada lidah, yang kedua itu mual atau muntah, yang ketiga ada sakit kepala, yang keempat diare, dan yang terakhir adalah ruam. Baik, perkenalkan nama saya Yohana Murni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sebelumnya tentang farmakokinetik. Farmakokinetik amoksisilin cukup baik terutama bila diberikan peroral. Bioavailabilitas bisa mencapai 95% peroral. Yang pertama itu absorpsi. Amoksisilin diabsorpsi dengan cepat dan baik pada saluran pencernaan dan tidak tergantung pada adanya makanan. Bioavailabilitas berkisar antara 74-92% dan bisa mencapai 95% peroral. Konsentrasi puncak dalam serum terjadi dalam 1-2 jam. Waktu puncak dalam plasma darah tergantung pada bentuk sediaan, yaitu dalam 2 hari untuk obat bentuk kapsul, 3 hari untuk tablet extended relasi, dan 1 hari untuk suspensi. Karena amoksisilin diekskresikan terutama di ginjal, konsentrasi dalam serum akan meningkat pada penderita gangguan ginjal. Absorpsi peroral pada nonatus lebih lambat sehingga konsentrasi puncak dalam serum pada nonatus dapat dalam waktu 3-4,5 jam. Perkenalkan, nama saya Angela Filani Mansur. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi amoksisilin. Distribusi amoksisilin terbanyak dalam cairan tubuh dan tulang, termasuk paru-paru, sekresi bronkial, sekresi sinus maksilaris, empedu, cairan pleura, sputum, dan cairan telinga tengah. Konsentrasi obat di dalam cairan cerebrospinal sebesar kurang dari 1%. Dalam ikatan protein plasma sebesar 17-20%. Pada wanita hamil, amoksisilin dapat melewati savar plasenta. Yang berikutnya yaitu metabolisme. Biotransformasi amoksisilin terjadi di hepar. Waktu paru amoksisilin tambah 1 jam pada orang dewasa, sedangkan pada anak bisa lebih singkat. Waktu paru pada neonatus cukup bulan berkisar 3-4 jam. Pada infant dan anak-anak berkisar 1-2 jam. Dan pada penderita gagal ginjal lebih memanjang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelis Tasmando Zuhuru, NPM 23201006. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai proses eliminasi atau proses terakhir dari obat amoksisilin. Amoksisilin terutama diekskresikan ke urin dalam bentuk yang tidak berubah. Ekskresinya dapat dihambat dengan pemberian probenesid sehingga memperpanjang efek terapi. Dikeluarkannya enzim penilase oleh bakteri dalam menghadapi serangan obat ini menyebabkan inaktivasi oleh plasmid sehingga obat ini tidak dapat kehilangan efek terapinya. Oke teman-teman, sekian video presentasi dari kelompok kami. Sendiri tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih.